4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 188. Kabar tentang kekejaman dari Kaisar Benua Utara sudah tersebar. Negaranya benar-benar menjunjung kekuatan. Siapa yang kuat maka dia yang akan dikunjungi tinggi dan dihormati. Akan tetapi, bukan Fang Yin namanya jika dia gentar dan menyerah hanya karena sebuah rumor yang belum diketahui kebenarannya secara nyata. Menurut informasi yang pernah dia dengar, ada 2 buah kitab 9 naga yang ada di negara itu. Hanya saja Fang Yin tidak tahu kitab bintang berapa yang bisa dia temukan di sana. Ketiga tetua itu menangkap kebimbangan di wajah Fang Yin. Mereka kini baru menyadari jika Fang Yin memang bukan orang yang jahat. Saya pernah mendengar rumor itu, tetapi saya harus tetap pergi ke sana untuk menyelesaikan misi. Ketiga tetua klan itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak membantu ataupun mencegah kepergian Fang Yin dalam misi yang tidak mereka ketahui. Obrolan mereka terhenti ketika salah seorang penduduk desa memanggil para tetua. Sepasang pemilik rumah sudah siuman. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong keduanya. Fang Yin mengikuti mereka di belakang dan melihat keadaan keduanya. Mereka merintih ketika menyadari luka-luka yang tersebar di seluruh tubuh mereka. Rasa perih membuat keduanya bergegas bangun dan meminta seseorang untuk membawakannya serbuk obat. Ketiga ketua klan memberi jalan pada Fang Yin agar bisa memeriksa pasangan itu. Mereka sudah baik-baik saja, ucap Fang Yin lalu kembali mundur ke belakang dan meminta seseorang untuk mengoleskan salep dan obat luka untuk keduanya. Tetua klan Yuan meminta Fang Yin untuk menginap di rumahnya saja. Tempat bocah serigala itu sangat sempit dan ada beberapa orang kerabatnya yang tinggal di sana untuk menjaga keduanya. Fang Yin setuju dengan undangan tetua klan Yuan. Di antara ketiga tetua itu memang dia yang paling ramah. Semua penduduk pergi meninggalkan rumah bocah serigala, kecuali kerabat yang harus tinggal. Tidak ada percakapan di antara Fang Yin dan tetua klan Yuan setelah perpisahannya dengan kedua tetua yang lainnya. Tetua klan Yuan membawa Fang Yin masuk ke dalam sebuah villa yang sangat indah. Kedatangan mereka berdua segera disambut oleh nyonya rumah yang meminta mereka untuk duduk dan menikmati makan malam. Kedua putri tetua klan Yuan terus memperhatikan Fang Yin. Mereka sangat gembira ketika ayah mereka meminta keduanya untuk menyiapkan sebuah kamar tamu. Perasaanku menjadi tidak enak. Semoga kejadian Ling Ling tidak akan terulang lagi. Fang Yin meringis saat melihat kedua gadis di depannya itu. Malam itu Fang Yin ingin melanjutkan untuk mempelajari kitab 9 naga bintang 5 miliknya. Namun sepertinya itu tidak mungkin dia lakukan di rumah itu. Suara dan segala sesuatu yang timbul dalam proses menyerap isi kitab pasti akan memancing perhatian sang pemilik rumah. Saat rumah telah sepi, Fang Yin berjalan mengendap-endap untuk keluar dari sana. Dengan rapi dia menyembunyikan hawa kehadirannya hingga tidak mungkin ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Fang Yin melangkah perlahan menuju ke pintu keluar. Hatinya merasa lega saat dia sudah berdiri di depan pintu. Tangannya mengulur ke depan untuk membuka pintu. Keadaan menjadi kacau ketika Fang Yin merasakan ada sesuatu yang menempel di bahunya. Secara otomatis, Fang Yin memutar badannya lalu melihat siapa yang datang.
Jantungnya berdetak tak menentu dengan mata yang membulat sempurna ketika Fang Yin melihat siapa dia. "Mau kemana, Tuan?" tanya salah seorang putri tetua klan Yuan. Untuk membuat kedua putri itu terkecoh, Fang Yin bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan tetap tenang. "Saya ingin mencari udara segar saja, Nona." Fang Yin berbohong. Dia bergerak-gerak seolah sedang melakukan perenggangan tubuh. Kedua putri itu mengangguk dan tidak curiga sedikit pun pada Fang Yin. Mereka membuka pintu dan berjalan keluar mendahului Fang Yin. Tidak mungkin bagi Fang Yin untuk melanjutkan tujuannya mempelajari kitab 9 naga bintang 5. "Namaku Sixuan," ucap salah satu putri tetua klan Yuan. "Aku Lin Hua." Putri yang lain menyusul untuk memperkenalkan diri. "Sebut saja namaku Su Chen." Fang Yin menggunakan nama prianya. Kedua putri itu terlihat malu-malu dan sesekali tersipu saat Fang Yin melihat mereka. Sepertinya mereka memiliki ketertarikan pada Fang Yin. Lagi-lagi aku harus dihadapkan dengan wanita." Fang Yin menghembuskan napas kasar sambil menerawang jauh. Mereka tidak banyak mengobrol dan hanya menikmati keindahan malam saja. Untuk malam ini, Fang Yin benar-benar kehilangan kesempatannya untuk mempelajari kitab 9 naga yang dia bawa. Dia akan menundanya hingga dia benar-benar menemukan tempat yang aman dan bebas dari gangguan. Saat malam benar-benar telah larut, mereka bertiga kembali ke kamar mereka masing-masing. Merasa tidak ada kesempatan untuk keluar lagi, Fang Yin memilih untuk berkultivasi di dalam kamarnya sebelum dia beristirahat. Esensi energi di sekitar tempatnya berada saat ini sangat besar. Fang Yin merasa penasaran. Dia harus mencari tahu tentang hal ini esok pagi. Keesokan harinya, Fang Yin bangun pagi-pagi sekali saat mendengar suara ribut-ribut di luar. Sixuan dan Lin Hua terdengar sedang bercakap-cakap keras sekali. Sekeras suara pekikan ayam yang sedang mereka sembelih. Mereka sedang bersiap untuk memasak ayam. Dengan malas, Fang Yin terbangun lalu pergi keluar kamar untuk menghirup udara pagi. Rupanya tetua klan Yuan juga sudah terbangun. Hari belum begitu terang tetapi Fang Yin bisa melihat dengan jelas rumah-rumah anggota klan Yuan yang berada di sekeliling rumah tetua klan Yuan. Tetua klan Yuan mengajak Fang Yin untuk berkeliling. Dia menunjukkan tempat apa saja yang ada di sana dan fungsi dari tempat-tempat itu. Fang Yin merasakan esensi energi yang sangat besar ketika sedang melewati sebuah tempat. "Kalau boleh tahu, ini tempat apa, Tetua?" tanya Fang Yin sambil menunjuk tempat yang memiliki esensi energi yang sangat kuat. "Itu adalah tempat untuk menampung tumbuhan spiritual yang akan kami jual pada pedagang atau alkemis yang datang kemari. Mereka biasa datang sebulan sekali atau paling cepat sebulan 2 kali. Apakah kamu ingin melihatnya?" Tanpa ditanya pun Fang Yin sudah ancang-ancang untuk meminta izin melihat tempat itu. Kebetulan sekali dia tidak harus meminta izin. Namun Fang Yin tidak ingin menunjukkan sikapnya yang terlalu senang. "Saya akan merasa sangat terhormat jika tetua berkenan untuk memperlihatkan tempat itu." Fang Yin menyatukan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan. "Mari ikut saya." Tetua klan Yuan membawa Fang Yin masuk ke gudang itu. Di dalam ruangan yang cukup besar itu, ada banyak sekali rak-rak kayu yang tersusun rapi. Fang Yin mencium aroma harum tanaman obat yang disimpan di tempat itu.
Dia berjalan untuk mencari asal aroma tanaman yang membuatnya penasaran tersebut. Bersambung. Numpang promo novel tamat karya temanku ya. Semoga berkenan untuk mampir sambil menunggu aku update. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 187. Episode berikutnya. Bab 189. Aroma itu semakin kuat ketika dia sampai di samping sebuah rak yang berisi ginseng yang sudah dikeringkan. Aneh. Ginseng ini memiliki aroma yang berbeda dengan ginseng kebanyakan. Jika dilihat secara sepintas bentuknya sepertinya sama. Tapi kenapa aromanya beda? Ya. Fang Yin menyentuh dan mengambilnya sebuah. Itu adalah ginseng rusa emas. Ginseng langka yang banyak dicari oleh para alkemis dari berbagai tempat. Jelas tetua klan Yuan. Fang Yin mengingat-ingat akan tanaman itu dan kegunaannya. Sepertinya dia pernah mendengarnya. Apakah tetua tahu tentang ginseng ini dan kegunaannya? Fang Yin mencoba untuk menghemat waktu dan tenaga untuk mengingatnya. Tetua klan Yuan segera menggeleng karena dia memang benar-benar tidak mengetahuinya. Fang Yin mengerti karena penduduk desa ini memang sedikit dan sepertinya tidak mengetahui tentang alkimia dan ilmu pengobatan. Jika tidak, mungkin mereka sudah memanfaatkan kekayaan alam ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai dalam bentuk pil. Obrolan mereka terhenti ketika seorang warga desa memanggil tetua klan Yuan dan mengabarkan keadaan Sang Yi si anak serigala dan kedua orang tuanya. Tetua klan Yuan segera berlari keluar diikuti oleh Fang Yin yang juga merasa ingin tahu keadaan anak itu. Ketika mereka sampai di sana, Fang Yin mendapati Sang Yi sedang terpejam dan tidak bergerak sama sekali. Menurutnya ini adalah hal yang sangat aneh. Saat dia meninggalkannya semalam, dia dan keluarganya dalam keadaan yang baik-baik saja. Kedua orang tua Sang Yi menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menggeleng saja ketika seseorang menanyakan apa yang terjadi. Tetua klan Yuan, klan Yu, dan klan Hao menatap ke arah Fang Yin. Begitu juga dengan semua orang yang ada di sana. Mereka berpikir jika dirinya lah penyebab semua yang terjadi. Penduduk desa itu sangat awam dengan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi dan pengobatan dengan Qi. Tidak ingin kesalahpahaman di antara mereka semakin besar, Fang Yin pun memberanikan diri untuk melihat keadaan anak itu lagi. Tetua, izinkan saya untuk memeriksa keadaannya. Ucap Fang Yin memberi hormat pada ketiga tetua yang berdiri di hadapannya itu. Heh, kamu apakan anak itu? Meskipun dia buas, tidak seharusnya kamu membunuhnya. Seru salah seorang penduduk desa itu yang merasa jika Fang Yin telah melakukan kesalahan. Saya hanya menolongnya saja. Jika dia tidak segera ditaklukkan mungkin desa ini sudah hancur sejak semalam. Ucap Fang Yin dengan nada yang sedikit meninggi. Dia tidak menyukai perkataan pria itu. Tetua klan Yu datang menghampiri Fang Yin saat melihat kilat amarah di matanya. Tolong jangan diambil hati, Tuan Su. Silakan Anda periksa keadaan Sang Yi. Tetua Yu mendekati Fang Yin lalu memberi jalan padanya agar dia maju ke depan. Tidak ingin memperpanjang masalah, Fang Yin pun mengikuti Tetua Yu. Matanya melirik sekilas pada pria yang menuduhnya tadi lalu melanjutkan langkahnya mendekati Sang Yi. Bisakah Anda sedikit menjauh? Ucap Fang Yin pada kedua orang tua Sang Yi yang duduk di sebelahnya.
Mereka mengangguk lalu bergerak mundur ke belakang. Tangan dan kaki Sangi terasa dingin. Warna kulitnya pucat kebiruan dengan sedikit busa di mulutnya. Tanpa penyebab dari luar, tidak mungkin Sangi menjadi seperti itu. Fang Yin membuka kelopak mata Sangi dan melihatnya dengan jelas. Kemudian dia membuka mulut Sangi lalu memeriksa denyut nadinya. Sangi terkena racun dan telah menyebar ke seluruh jaringan di tubuhnya. Dia tidak akan bisa disembuhkan dengan pil penawar racun saja karena efeknya sangat lama. Tidak bisa mengimbangi racun yang bekerja sangat cepat. Dengan cekatan Fang Yin membuka baju anak itu dan memberinya pil penawar racun. Setelah pakaian bagian atasnya terbuka, Fang Yin segera mengambil jarum akupuntur dan menancapkannya di tubuh Sangi. Semua orang yang ada di sana terbelalak dan menutup mulutnya merasa ngeri melihat tubuh Sangi penuh dengan jarum. Namun mereka tidak berani berkomentar apa-apa karena para tetua telah memberi izin pada Fang Yin untuk mengobati anak itu. Ki pengobatan yang dikeluarkan oleh Fang Yin membuat tubuh Sangi segera bereaksi. Dari tubuhnya itu keluar aura gelap yang menguap melalui pori-pori kulitnya. Mundurlah, dan tutup hidung kalian. Jangan sampai ada yang menghirup racun ini. Seru Fang Yin meminta semua orang yang ada di sana untuk menjauh. Kedua tangan Fang Yin bekerja secara bersamaan. Di saat tangan kanannya mengeluarkan ki pengobatan, tangan kirinya mengalirkan api hitam untuk membakar racun yang keluar dari tubuh Sangi. Perlahan tapi pasti, racun yang mengendap di tubuh Sangi berhasil dikeluarkan oleh Fang Yin. Semua orang yang ada di ruangan itu mendekati keduanya saat melihat Fang Yin telah selesai dan membereskan alatnya. Tuan Su, apa yang terjadi pada Sangi? Tanya tetua Yuan penasaran. Fang Yin menatap ke arah kedua orang tua Sangi yang masih terus terisak. Ada seseorang yang telah sengaja memberi racun pada anak ini, ucap Fang Yin sambil menatap tajam pada kedua orang tua Sangi. Para tetua mengikuti arah pandangan Fang Yin dan mengerti jika saat itu Fang Yin sedang mencurigai keduanya. Sihan, Ahi, apakah kalian bisa menjelaskan semua ini? Tanya tetua klan Yuan yang merupakan pemimpin keluarga itu. Tetua klan Yuan menatap orang tua Sangi secara bergantian. Kewibawaannya membuat sepasang suami istri itu menjadi segan dan tunduk padanya. Akhirnya, Sihan dan Ahyi mengakui jika sebenarnya Sangi bukanlah anak kandung mereka. Mereka kehilangan bayinya saat sedang mencari tanaman spiritual di luar desa. Setelah kejadian semalam mereka baru menyadari jika kemungkinan besar bayi mereka dimakan atau dibunuh oleh Sangi di masa lalu. Sangi yang sebenarnya telah tersadar tidak segera membuka matanya karena ingin mendengarkan cerita Ahyi dan Sihan hingga akhir. Dia merasa sangat sedih ketika tahu kenyataan bahwa dia bukan anak kandung dari Sihan dan Ahyi. Semua orang terlihat diam berpikir untuk mencari solusi dalam masalah ini. Sihan merasa sangat malu saat menyadari anak yang dibesarkan dengan kasih sayang ternyata bukan manusia. Di tengah-tengah cerita, Sangi sudah tidak bisa menahan dirinya lagi untuk terdiam lebih lama lagi. Dia bangkit dan duduk menatap ke arah kedua orang tuanya. Mereka terdiam saat melihat Sangi telah tersadar dan menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Semua orang yang ada di sana pun seolah menjadi bisu. Perasaan campur aduk berkecamuk di hati mereka. Fang Yin duduk di samping Sangi dan bertanya,
apakah kamu sudah baik-baik saja? Apa yang kamu rasakan saat ini? Ucapan lembut Fang Yin mampu menyentuh hatinya. Namun semua itu tidak cukup untuk meredam amarahnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 188. Episode berikutnya. Bab 190. Sang Yi memegang tangan Fang Yin dan memintanya untuk membantunya berdiri. Rupanya selama ini Sang Yi memiliki kesulitan untuk berbicara. Dia tidak bisa berbicara dengan lancar seperti anak-anak kebanyakan. Pria kecil, apakah kamu susah untuk mengucapkan kata-kata? Tanya Fang Yin lagi sambil jongkok sehingga sejajar dengan tinggi Sang Yi. Sang Yi mengangguk. Dia merasakan jika Fang Yin dan dirinya memiliki gelombang energi yang sama di dalam tubuh mereka. Dengan kata lain, Sang Yi merasakan jika Fang Yin juga memiliki bintang roh atau binatang roh itu sendiri. Bawa aku pergi dari sini, ucap Sang Yi pada Fang Yin yang membuat semua orang tercengang. Tinggal di tengah-tengah manusia sendirian, jiwanya merasa terancam. Sang Yi memilih untuk pergi berpetualang bersama Fang Yin karena dia tidak lagi percaya dengan penduduk desa itu. Fang Yin tahu ini akan menyita sedikit waktunya untuk pergi ke benua utara. Akan tetapi dia tidak tega melihat bocah kecil itu yang terus menatapnya dengan tatapan memohon. Tetua klan Yuan, apakah Anda mengizinkan anak ini ikut pergi bersamaku? Tanya Fang Yin sambil memberi hormat. Penduduk desa yang menganggap Sang Yi sebagai musibah, merelakannya pergi bersama Fang Yin. Fang Yin tahu kemana akan membawa Sang Yi pergi. Hari itu juga Fang Yin pergi meninggalkan desa itu bersama Sang Yi. Tetua klan Yuan memberinya beberapa tanaman spiritual dari desa itu termasuk ginseng rusa emas yang membuat Fang Yin penasaran. Tuan, kemana kamu akan membawaku pergi? Tanya Sang Yi. Fang Yin merasa sedikit heran karena Sang Yi bisa berbicara lancar ketika mereka sudah berada di luar desa itu. Aku akan membawamu ke tempat di mana kamu akan dihargai. Tempat di mana seluruh ras serigala berkumpul dan berada di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bijaksana. Fang Yin mengeluarkan artefak daun miliknya lalu menggendong tubuh mungil Sang Yi. Sang Yi terlihat sangat gembira bisa merasakan terbang bersama Fang Yin. Kuda yang mereka naiki sebelumnya, mereka tinggalkan begitu saja di tengah jalan. Mereka melesat dengan sangat cepat melintas di angkasa. Fang Yin rela menggunakan lebih banyak ki untuk mempercepat perjalanan mereka. Rambut Sang Yi yang tergerai sebahu beterbangan diterpa angin. Sebagai seorang kultivator ranah suci, Fang Yin bisa meredam terpaan angin. Meskipun mereka bergerak sangat cepat, tetapi udara yang mereka lintasi tidak langsung menerpa tubuh keduanya. Wajah Sang Yi terlihat sangat gembira. Dia tetaplah seorang anak-anak yang menyukai hal-hal baru. Tuan, apakah kita bisa bertemu lagi? Bocah kecil itu bertanya dengan wajah polosnya. Fang Yin menatapnya sambil tersenyum. Aku orang yang bebas. Aku bisa kemana yang aku suka. Pasti kita akan bertemu. Sang Yi menatap Fang Yin tidak mengerti. Dia berpikir apakah pemuda yang membawanya itu juga tidak memiliki keluarga sepertinya. Datanglah mengunjungiku. Sang Yi memohon pada Fang Yin. Fang Yin mengangguk. Namun itu bukanlah sebuah janji. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari dalam perjalanannya. Istana ras serigala sudah terlihat.
Fangin membawa Sangi turun dan berjalan menuju ke istana itu. Para serigala masih mengenali Fangin karena sebagian di antara mereka adalah serigala putih yang berada dalam kekuasaannya. Sangi terkejut ketika melihat seekor serigala berubah menjadi manusia dan mengantarkan mereka masuk ke dalam istana. "Selamat datang, Dewi Naga. Mari silakan duduk." Liu Xiangqi menunduk hormat pada Fangin dan meminta pengawalnya untuk memanggil Nenek Lu yang kini menjadi ratu mereka. "Terima kasih." Fangin duduk di sebuah kursi sambil memangku Sangi. Anak serigala itu belum mengenal lingkungan barunya, jadi Fangin tidak membiarkannya duduk sendirian. Ratu serigala datang dan menyambut Fangin dengan hangat. Tanpa diceritakan pun dia langsung tahu jika Sangi adalah anggota ras serigala berdarah murni. Meskipun belum diketahui siapa orang tuanya, tetapi Nenek Lu sangat yakin jika Sangi memiliki kekerabatan yang dekat dengannya. Serah terima Sangi pun dilakukan oleh Fangin dan Nenek Lu. Meskipun baru sesaat saja mengenal Sangi dan pertemuan mereka diawali dengan pertarungan, Fangin pun merasakan kesedihan bocah itu saat berpisah dengannya. Insting serigala di dalam dirinya mengatakan jika dia berhutang budi pada Fangin yang telah menyelamatkannya dan mempertemukan dengan keluarganya. Tidak ingin berlama-lama di sana, Fangin melanjutkan perjalanannya menuju ke benua utara melalui jalur yang lain. Liu Xiangqi memberinya gulungan peta wilayah yang mempermudahnya untuk menemukan jalur terpendek menuju ke benua utara. Gulungan itu telah diberi mantra yang membuatnya mudah untuk dipahami dan menggambarkan tempat di dalam peta itu dengan sejelas-jelasnya di dalam inti pikiran Fangin. Kenapa tidak dari dulu serigala tengil itu memberikan peta ini? Omel Fangin ketika telah pergi meninggalkan istana serigala. Fangin tidak langsung pergi menuju ke benua utara. Dia ingin singgah di Gunung Batu Belah terlebih dahulu untuk menyelesaikan kitab 9 naga bintang 5 yang ada di tangannya. Gunung itu berada di dalam rute perjalanan ke benua utara dan menjadi pilihannya. Hari sudah sangat gelap ketika Fangin sampai di Gunung Batu Belah. Dengan mata batinnya dia bisa melihat dalam kegelapan. Fangin berhenti di puncak gunung itu ketika dia merasakan esensi energi yang melimpah di sana. Fangin bisa menghemat waktu dengan melakukan kultivasi dan penyerapan kitab 9 naga bintang 5 dalam satu waktu. Alasan Fangin memilih tempat yang tersembunyi dan jauh dari manusia adalah karena dia telah memiliki wujud setengah naga. Keberadaan Fangin yang sedang berkultivasi dan menyerap inti kitab 9 naga bintang 5 mengundang binatang roh yang berada di gunung itu mendekatinya. Kedudukan roh naga yang menyatu dengan tubuh Fangin lebih tinggi dari mereka sehingga mereka tidak berani untuk menyerangnya. Dalam tahap setengah naga saja Fangin mampu membunuh mereka dalam satu serangan. Aura energi mengerikan keluar dari tubuhnya di mana roh naga menyerap secara langsung energi alam yang berada di tempat itu. Kesadaran Fangin berada di ambang antara sifat manusia dan Dewi Naga. Keadaan akan menjadi tidak terkontrol saat Dewi Naga mengambil alih kendali tubuhnya dengan kekuatannya yang besar. Saat ini Fangin belum menemukan cara untuk menekan roh naga dan mengendalikannya sesuai yang dia inginkan. Ki pendamping dalam tubuh Fangin mulai menipis karena seluruh energi kultivasi miliknya diserap oleh roh naga dalam tubuhnya. "Apakah kamu ingin membuatku mati?" teriak Fangin sambil mengeratkan kedua rahangnya menahan hawa dingin yang membuat tubuhnya seakan membeku.
Simbol Dewi Naga di punggungnya bersinar terang hingga menembus baju yang dia gunakan. Kamu sangat kejam. Kamu menyiksa tubuh yang kau tempati. Tunggu pembalasanku, naga jelek. Ha! Teriak Fang Yin menahan rasa sakit hingga menampakkan urat-urat di wajahnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 189. Episode berikutnya. Suara teriakan Fang Yin membuat semua binatang yang ada di gunung itu menjadi panik. Mereka pergi meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Saat penyerapan Qi yang dilakukan oleh Dewi Naga telah mencapai batas maksimal, tubuh Fang Yin merasakan rasa terbakar yang sangat luar biasa. Roh Dewi Naga menekannya dan memaksa fisik Fang Yin untuk menerima wujud naga yang sempurna. Hal ini terasa dipaksakan mengingat saat ini Dewi Naga sendiri belum memiliki wujudnya yang sempurna. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Fang Yin selain menerima segala perlakuan roh naga. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya membuat Fang Yin tak berdaya. Aku akan segera mengalahkanmu, naga iblis. Kamu tidak bisa seenaknya memperlakukanku seperti budakmu. Kamu yang seharusnya berada di bawah kendaliku. Pekik Fang Yin sambil terus menahan hawa panas wujud naga yang membakar fisiknya. Fisik Fang Yin kini benar-benar telah menyatu dengan wujud naganya. Tubuhnya yang bersisik bergerak sangat cepat memutari tempatnya berada saat ini. Binatang roh yang masih berada di sana mundur secara teratur saat Fang Yin yang berada dalam kendali roh naga mendekatinya. Fang Yin berhenti di depan binatang roh rusa emas. Lalu tangannya mendorong ke depan dan menarik binatang roh tersebut. Dalam pengaruh roh naga, Fang Yin menyerap kultivasi rusa emas dan seluruh esensi darinya. Tubuh binatang roh itu menjadi abu yang beterbangan dan menyisakan sebuah kristal roh yang melayang-layang di udara. Kristal roh milik rusa emas itu langsung ditelan oleh Fang Yin yang masih dikendalikan oleh roh naga. Tidak, tidak. Kamu benar-benar sudah gila. Teriak Fang Yin ketika kristal roh itu telah menjadi lelehan yang menyerupai magma di dalam mulutnya. Ark! Teriak Fang Yin untuk kesekian kalinya dia merasakan siksaan yang kejam dari roh naga. Sebenarnya semua kekuatan itu juga akan menjadi milik Fang Yin. Tetapi roh naga tidak memikirkan rasa sakit yang dirasakan tubuh manusia Fang Yin ketika menerimanya. Selain memperkuat jurus napas naga dan penyerapan kultivasi lawan, Kitab 9 Naga Bintang 5 juga memperkuat kekuatan roh naga dan membentuk struktur tubuh Fang Yin menjadi naga. Keadaan menyiksa ini akan terus dirasakan oleh Fang Yin hingga dia menemukan kitab selanjutnya yang berisi tentang cara mengendalikan kekuatan yang besar Dewi Naga di tubuhnya. Cahaya simbol naga di punggung Fang Yin mulai memudar. Roh naga melepaskan kendalinya dan perlahan tubuh Fang Yin kembali normal. Aku tidak tahu bagaimana membuat wujud naga ini muncul dan pergi. Apa yang akan terjadi nanti jika roh naga muncul di saat yang tidak tepat? Atau mungkin tidak mau muncul di saat aku membutuhkannya. Tubuh Fang Yin terasa lemah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Fang Yin mencoba untuk duduk dengan nyaman dan memulai kultivasinya kembali. Sisik-sisik di tubuh Fang Yin masih tampak dan belum hilang sepenuhnya. Kultivasinya berlangsung dengan cepat dan pundi-pundi energinya penuh dengan cepat. Kolam Qi di tubuhnya telah dipenuhi saat berkultivasi bersama roh naga. Apa kalian ingin aku makan satu persatu?
seru Fang Yin sambil memelototi binatang roh yang masih berada di tempatnya. Binatang roh itu dengan cepat berbalik dan pergi meninggalkan Fang Yin. Mengganggu saja, omel Fang Yin sambil berdiri dengan susah payah. Dia merasakan keadaan tubuhnya yang berbeda. Ada sesuatu yang tertanam di dalam tubuhnya dan terasa asing baginya. Meskipun secara fisik tubuh Fang Yin masih terlihat seperti manusia biasa, tetapi sesungguhnya dia telah memulai transformasinya menjadi Dewi Naga. Fang Yin membuat perapian dan merebahkan tubuhnya di alam terbuka. Kali ini dia sengaja membiarkan sisik-sisik naga yang ada di tubuhnya. Secara alami aura naga dalam dirinya mampu melindunginya dari gangguan dari luar. Roh naga hitam yang mendiami tubuh Fang Yin merupakan ras paling kuat dari seluruh ras binatang roh karena merupakan perpaduan dari roh naga merah dan roh naga hijau yang memiliki tingkatan kekuatan istimewa. Menurut rumor yang kudengar, Kekaisaran Benua Utara menganggap pria dan wanita memiliki derajat yang berbeda. Mereka menganggap kaum wanita itu lemah. Kemungkinan aku akan merasa aman jika aku menggunakan identitas sebagai seorang wanita. Fang Yin melihat gugusan bintang di langit sambil memikirkan rencana yang akan dia jalani esok hari. Tidurnya terasa begitu singkat. Fang Yin merasa kesal pada sinar matahari yang mengganggu matanya yang masih terpejam. Baru saja aku bermimpi bertemu dengan Tetua Yu. Aku sangat merindukan Zidane versi muda. Fang Yin bangkit dan berjalan terseok-seok ke tepi jurang untuk melihat pemandangan. Fang Yin merentangkan kedua tangannya lalu mengubah dirinya ke dalam wujud manusianya yang sempurna. Beberapa ekor burung melintas terbang di atas Fang Yin. Merasa perutnya sangat lapar, Fang Yin menangkapnya dengan menembakkan ki pada mereka. 3 ekor burung jatuh dan mendarat tepat di hadapan Fang Yin. Segera saja Fang Yin membawanya ke dekat perapian, mengeluarkan isi perutnya lalu membakarnya hingga matang. Aku tidak memiliki kenalan di benua utara. Sepanjang sejarah, hubungan benua timur dan benua utara tidaklah akrab meskipun tidak saling bermusuhan. Aku harus benar-benar berjuang dengan berbekal informasi yang sangat minim aku ketahui. Fang Yin menyelesaikan makannya lalu membakar sisa-sisanya dengan api hitam miliknya. Api itu kini telah berpadu dengan jurus napas naga sehingga benar-benar mampu menghapus jejak energi miliknya hingga tidak ada yang tertinggal. Fang Yin terbang ke benua utara dengan menggunakan artefak daun. Selain kecepatannya yang melesat seperti angin, Fang Yin juga menyembunyikan hawa kehadirannya sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya ketika dia melintas di atas mereka. Berbekal peta yang diberikan oleh Liu Xiangqi, dia mampu menemukan rute paling pendek dan aman untuk sampai di benua utara. Diperkirakan, Fang Yin akan sampai di perbatasan antara benua timur dan benua utara sebelum matahari tenggelam. Fang Yin tidak ingin membuang-buang waktunya dengan beristirahat. Seharian penuh dia melakukan perjalanan dan mengabaikan rasa lelahnya. Keadaannya yang selalu terintimidasi oleh roh naga yang bercokol di tubuhnya membuatnya ingin segera menemukan cara untuk bisa membalikkan keadaan. Apa yang terjadi jika aku memiliki semua ini di zaman modern? Pasti semua orang akan berpikir jika aku adalah hantu terbang. Fang Yin menyunggingkan senyumnya saat melintasi perbukitan yang indah dan menemukan banyak sekali hal menakjubkan yang memanjakan mata. Saat ini dia telah sepenuhnya menerima kehidupannya yang sekarang.
Suka ataupun tidak dia harus menjalaninya karena ini bukanlah sebuah pilihan. Perlahan matahari mulai turun di ufuk barat. Fang Yin memelankan laju artefak daunnya ketika dia telah melihat sebuah perkampungan yang masuk dalam wilayah Kekaisaran Benua Utara. Fang Yin turun dalam jarak yang cukup jauh dari pemukiman lalu berjalan dengan santai menuju ke sana. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia merasakan lambungnya sangat nyeri. Sial. Apakah ini efek dari menelan kristal roh mentah-mentah semalam? Mengapa baru terasa saat ini? Fang Yin memegangi perutnya dengan tangan kirinya dan tangan kanannya bertolak pada pohon untuk menyangga tubuhnya. Bersambung. Numpang promo novel karya temanku ya Kak. Episode sebelumnya. Bab 190. Episode berikutnya, bab 192. Fang Yin memutar tubuhnya lalu berdiri dengan bersandar di pohon tempatnya berdiri sekarang. Rasa nyeri yang dia rasakan semakin terasa panas membakar ulu hati. Keringat dingin membasahi tubuhnya yang tidak kuasa menahan nyeri. Fang Yin mengalirkan ki pengobatan ke bagian yang terasa sakit tetapi itu tidak banyak membantu. Kristal inti roh binatang rusa emas. Akankah ini ada hubungannya dengan ginseng rusa emas yang aku dapatkan dari desa tiga klan itu? Fang Yin membuka telapak tangannya lalu keluarlah ginseng rusa emas yang dia simpan. Entah berguna atau tidak, Fang Yin tidak tahu. Dia mencoba untuk memakan sebuah ginseng kering itu dengan lahap. Rasanya sangat hambar dan muncul sensasi dingin ketika berada di dalam mulutnya. Fang Yin tidak menelannya bersama dengan ampasnya melainkan intisarinya saja. Tubuhnya sedikit merasakan perubahan setelah dia memakan ginseng itu. Lambungnya terasa dingin dan rasa sakitnya menghilang dalam sekejap. Syukurlah. Naga gila itu hampir saja membuatku mati. Fang Yin mengatur napasnya sebelum kembali untuk melanjutkan langkahnya. Melihat matahari bergerak turun dengan cepat, Fang Yin segera melangkah menuju ke desa yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kemajuan di Kekaisaran Benua Utara membuat Fang Yin merasa kagum. Desa itu tertata rapi dan terlihat ramai dengan bangunan rumah yang bisa dibilang sangat elegan seperti villa di perkotaan. Seperti biasanya, orang-orang akan menatap Fang Yin dengan tatapan aneh ketika pertama kali melihatnya. Wajahnya yang tertutup cadar dengan pakaian berwarna gelap mengundang perhatian mereka. Beruntung Fang Yin mampu menyembunyikan aura energinya sehingga dia tidak terlacak sebagai seorang kultivator. Selamat sore, Nyonya. Bisakah saya mengganggu waktu Anda sebentar? Tanya Fang Yin dengan sopan pada seorang wanita parubaya yang sedang berdiri menunggu seseorang. Wanita itu tersenyum ramah pada Fang Yin lalu mengangguk. Katakan saja, Nona. Begini, saya sedang dalam perjalanan untuk mencari kerabat saya yang tinggal di ibu kota. Apakah saya bisa menemukan tempat untuk menginap di desa ini? Wanita itu melihat penampilan Fang Yin dari atas hingga ke ujung kaki. Dari logat bicara dan penampilannya dia memang bukan orang dari daerah itu. Melihat Fang Yin tidak membawa sesuatu dia berpikir jika Fang Yin hanyalah orang miskin yang sedang mencari tempat singgah gratisan. Kamu bisa menginap di rumah penduduk desa. Tetapi itu tidak cuma-cuma. Ucap wanita itu dengan nada bicara yang sedikit berbeda. Apakah kamu memiliki uang? Fang Yin terkejut dengan pertanyaan wanita itu tetapi dia tidak heran.
Mereka tidak saling mengenal sebelumnya, jadi sah-sah saja jika wanita itu memasang harga demi menjamin keamanannya. Tidak ada rasa curiga sedikit pun di hati Fang Yin jika wanita itu berniat tidak baik dan ingin memerasnya. "Berapa yang harus saya bayar untuk menginap selama semalam?" tanya Fang Yin dengan wajah polosnya. Melihat wajah bodoh Fang Yin, wanita itu semakin senang. Dia menarik tangan Fang Yin dan membawanya masuk ke halaman rumahnya sambil menoleh ke kanan dan ke kiri takut ada yang melihatnya. "Kamu bisa tinggal di rumahku malam ini. Aku akan melayanimu dengan baik. Tetapi kamu harus memberiku 3 keping koin emas." Wanita itu berbicara dengan suara pelan. Fang Yin membuka telapak tangannya lalu keluarlah 3 keping koin emas di sana. Wanita itu segera mengambilnya dan memastikan jika uang itu asli. Matanya berbinar senang ketika mendapati uang itu asli. Buru-buru wanita itu menyimpannya dan membawa Fang Yin masuk ke dalam rumahnya. Rumah itu terlihat sepi. Fang Yin tidak melihat anggota keluarga lain di sana. "Ini adalah kamarmu. Sebentar aku akan menyiapkan air mandi untukmu." Wanita itu pergi meninggalkan Fang Yin. Dia terlihat sangat gembira. Kamar itu cukup luas dengan ornamen yang sederhana tetapi sangat indah. Fang Yin berjalan mengelilingi kamar itu untuk melihat-lihat isi di kamar itu. Tidak heran wanita itu memintaku membayar mahal untuk menginap di sini. Rupanya kamarnya sangat bagus dan nyaman. Fang Yin duduk di tepi ranjang dan mengusap kasur yang dia duduki. Menurut Fang Yin itu sudah harga yang sepadan dengan yang dia dapatkan. Namun bagi masyarakat di desa itu, 1 keping emas saja sudah cukup mahal untuk biaya tinggal 1 malam. Di luar kamar Fang Yin menginap terdengar suara orang sedang bercakap-cakap dengan suara pelan. Sepertinya anggota keluarga yang punya rumah telah kembali. Fang Yin tidak ingin mendengar apa yang mereka bicarakan dan bersikap acuh dengan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Tidak lama kemudian wanita pemilik rumah datang menghampirinya dan memberitahukan jika air mandi sudah siap. Dia meminta Fang Yin untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati seorang pria berwajah sangar yang sedang makan di ruangan depan. Pria itu menatap Fang Yin dengan tatapan tidak suka. Wanita itu menarik tangan Fang Yin seolah memintanya untuk mengabaikan akan keberadaan pria itu. Saat Fang Yin mandi, wanita itu telah menyiapkan makan malam untuk Fang Yin di kamarnya. Pelayanan yang diberikan oleh wanita itu memang sangat baik. Tetapi kenapa aku merasa penasaran dengan pria yang berada di depan tadi? Ya. Tidak apa-apa kan kalau aku sedikit ingin tahu. Fang Yin menyelesaikan makannya dengan cepat dan membereskannya sebagai kamuflase untuk bisa mencari tahu tentang pria itu. Fang Yin pergi mencari di mana wanita itu tetapi tidak juga menemukannya. Dia melihat sebuah meja kosong di tepi sebuah ruangan dan berniat untuk meletakkan alat makannya di sana. Tanpa sengaja Fang Yin melihat hal tidak senonoh dari sebuah ruangan yang sedikit terbuka. Fang Yin buru-buru memalingkan wajahnya. Energi gelap yang menyelimuti ruangan tersebut. Aku semakin merasa penasaran tetapi aku tidak bisa bertindak lebih jauh lagi. Jika sampai ketahuan, aku pasti akan dicap sebagai pengintip. Memalukan. Fang Yin menepuk jidatnya lalu kembali berjalan menuju ke kamarnya. Tidak lama berselang, terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Fang Yin baru saja berjalan 2 langkah meninggalkan pintu.
Dia merasa aneh karena ada yang tiba-tiba datang ke kamarnya. Dia berpikir jika tidak mungkin itu adalah pemilik rumah. Butuh waktu yang tidak sebentar untuknya berbenah dan menyusul Fang Yin. Namun semua pemikiran Fang Yin telah dipatahkan oleh kenyataan. Wanita pemilik rumah itu benar-benar telah berdiri di hadapannya dengan keadaan yang sangat rapi. "Selamat malam, Nona. Apakah Anda tadi mencariku?" tanya wanita itu. "Mohon maaf, saya tadi sedang berada di luar." Mulut Fang Yin ternganga. Rasanya sulit percaya dengan perkataan wanita parubaya di hadapannya itu. Bersambung. "Mohon dukungannya untuk karyaku yang baru saja netes ya Kak. Terima kasih." Episode sebelumnya. Bab 191. Episode berikutnya. Bab 193.